Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidul Minda Ramadana dengan NPM 24081080810048. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar biostatistika saya dengan artikel yang berjudul Sex Education and Self-Questioning in Sri Lanka, an Explorative Analysis. Pertama adalah latar belakang. Latar belakang pada penelitian ini adalah tingginya angka morbiditas dan mortalitas akibat self-harm dan bunuh diri di Sri Lanka yang menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang serius. Self-questioning adalah metode self-harm yang paling sering digunakan. Faktor seperti hubungan seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, pelecehan seksual, dan tekanan sosial keluarga diduga berperan besar. Namun, bukti kuantitatif mengenai hubungan pendidikan seks dan self-questioning masih sangat terbatas. Rumusan masalah pada artikel ini ada empat. Yang pertama, apakah pendidikan seks berhubungan dengan perilaku self-questioning? Kedua, apakah individu yang melakukan self-questioning lebih mungkin tidak menerima pendidikan seks? Yang ketiga, apakah individu yang melakukan self-questioning lebih mungkin menilai kualitas pendidikan seks buruk? Yang terakhir, apakah individu yang melakukan self-questioning lebih mungkin menilai pendidikan seks tidak berguna? Tujuan penelitian ini pada dasarnya ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu mengeksplorasi hubungan antara pendidikan seks dan perilaku self-questioning di Sri Lanka sebagai upaya pencegahan berbasis bukti. Tujuan khususnya diantaranya adalah satu, menilai pengaruh penerimaan pendidikan seks. Dua, menilai pengaruh kualitas pendidikan seks. Dan yang ketiga, menilai pengaruh kegunaan pendidikan seks terhadap risiko self-questioning. Kebaruan pada artikel ini ada tiga. Yang pertama, studi kuantitatif pertama, yaitu studi kuantitatif pertama yang secara khusus meneliti hubungan antara pendidikan seks dan perilaku self-questioning di Sri Lanka. Yang kedua, ada perspektif baru, yaitu artikel ini merupakan salah satu studi pertama di negara berpendapatan menengah ke bawah yang menawarkan perspektif baru, yaitu pendidikan seks sebagai strategi pencegahan bunuh diri. Yang ketiga, dasar penelitian lanjutan. Artikel ini bisa menjadi landasan ilmiah untuk penelitian lanjutan mengenai jalur kehidupan perilaku bunuh diri dan evaluasi efektivitas intervensi pendidikan seks. Selanjutnya, metode statistika. Di antara metode statistika yang digunakan dalam artikel ini ada tiga. Yang pertama, unconditional logistic regression, yang mana kegunaannya itu untuk mengukur hubungan antara variabel paparan dan outcome, serta menghasilkan odds ratio, beserta interval kepercayaan 95%. Kemudian ada uji interaksi, yaitu untuk menilai apakah hubungan antara pendidikan seks dan self-questioning berbeda secara signifikan antara kelompok laki-laki dan perempuan. Selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas, yaitu untuk menguji kekokohan hasil penelitian terhadap potensi bias seleksi pada populasi studi. Variabel perancu. Pada penelitian ini ada beberapa variabel yang dianggap sebagai variabel perancu, yaitu usia, jenis kelamin, agama, dan tingkat pendidikan tertinggi orang tua. Yang mana variabel-variabel ini dipertimbangkan karena berpotensi memengaruhi baik penerimaan pendidikan, seks, maupun risiko seseorang melakukan self-questioning. Kemudian penentuan variabel perancu. Peneliti menyeleksi dan menentukan variabel perancu berdasarkan pengetahuan substansi atau teori dan diagram jalur kausal, bukan berdasarkan uji statistik semata. Yang mana pendekatan ini dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan hubungan sebab akibat secara lebih logis dan ilmiah dibandingkan hanya mengandalkan signifikansi statistik. Hasil utama penelitian. Yang pertama, individu yang tidak menerima pendidikan seks memiliki resiko self-questioning hampir dua kali lebih tinggi dibanding kelompok kontrol. Kedua, individu yang menganggap pendidikan seks tidak berguna juga menunjukkan resiko yang lebih tinggi secara signifikan. Terakhir, kualitas pendidikan seks tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik. Jadi kesimpulan artikel ini ada lima. Yang pertama,
Terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan seks dan self-questioning di Sri Lanka. Yang kedua, tidak menerima pendidikan seks meningkatkan resiko self-questioning hampir 2 kali lipat dibanding kelompok kontrol. Yang ketiga, menganggap pendidikan seks tidak berguna juga meningkatkan resiko self-questioning secara signifikan. Yang keempat, hubungan antara pendidikan seks dan self-questioning tidak berbeda signifikan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, diperlukan penelitian lanjutan untuk memperkuat bukti dan mengevaluasi efektivitas intervensi pendidikan seks sebagai strategi pencegahan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.